Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Tresnasih dari SMP BPI 1 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing kepada teman-teman mengenai pengalaman saya mengikuti Diklat Kepala Laboratorium IPA Modal Flip tahun 2021 yang diselenggarakan oleh P4TK IPA. Let's check it out. Nah, ini adalah hari pertama kita pertama kali bertemu. Halo semuanya. Nah, pada hari yang kedua kita belajar mengenai pengembangan sistem administrasi laboratorium. Di sana kita belajar untuk mengidentifikasi format administrasi laboratorium, menyusun administrasi laboratorium, dan mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Nah, ini contoh dokumentasinya ya. Masih di hari yang kedua, kita juga belajar mengenai penyusunan standar operasional prosedur laboratorium, menjelaskan tentang jenis-jenis SOP laboratorium, mengidentifikasi komponen SOP, dan menyusun SOP laboratorium. Selanjutnya, di hari yang ketiga, kita belajar mengenai penyusunan SOP laboratorium. Nah, di sini kita mencoba membuat SOP mengenai penggunaan laboratorium, kemudian SOP praktikum, dan SOP penggunaan alat. Di hari keempat dan yang kelima mengenai pengelolaan kegiatan laboratorium. Di antaranya menyusun jadwal kegiatan laboratorium, memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi, serta membuat laporan. Nah, di foto ini terlihat aktivitas laboran sedang melaksanakan tupoksinya. Hari ke-6 mengenai pemberdayaan tenaga laboratorium. Materinya mencakup merumuskan rincian tugas tenaga lab, menentukan jadwal kerja tenaga lab, mensupervisi, serta membuat laporan supervisi. Di foto ini terlihat saya sedang mensupervisi laboran. Hari ke-7, kita bertemu dengan tes sesi 1. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab untuk menguji atau mengevaluasi pembelajaran kita selama ini. Hari ke-8, mengenai pemantauan sarana prasarana laboratorium. Kita dijelaskan mengenai pemantauan alat bahan dan sarana prasarana, kemudian membuat laporan semester dan tahunan. Berikut dokumentasinya. Hari ke-9 mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Materinya yaitu menyusun tata tertib keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, kemudian identifikasi alat K3 di laboratorium, kemudian mengidentifikasi kegiatan laboratorium, serta mengidentifikasi sifat zat. Hari ke-10, penilaian kerja tenaga lab. Nah, di sana kita diminta untuk menyusun instrumen PK dan membuat laporan PK. Hari ke-11 dan 12, kita belajar mengenai penelitian di laboratorium. Adapun materinya mencakup identifikasi masalah-masalah di laboratorium serta teori mengenai pembuatan proposal penelitian di laboratorium. Kemudian, hari yang ke-13 itu kita bertemu dengan tes sesi 2. Nah, hari ke-14 itu mengenai penyusunan panduan praktikum. Di sana kita belajar mengenai prinsip pengembangan panduan praktikum, jenis-jenis panduan praktikum, serta menyusun dan mengembangkan panduan praktikum. Nah, hari ke-15 dan 16 kita mulai praktek pendayagunaan alat dan bahan fisika. Di antaranya kita praktek menggunakan basic meter, jangka sorong, mikrometer skrup, dan multimeter. Seru sekali di praktek ini karena ternyata kita jadi sadar bahwa kita masih harus belajar. Kemudian hari selanjutnya, hari ke-17, setelah kemarin belajar tentang fisika, hari ini kita belajar kimia. Praktek filtrasi, destilasi, sublimasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan kromatografi. Selanjutnya, di hari yang ke-18, setelah fisika, kimia, nah hari ke-18 dan 19 ini mengenai pendayagunaan alat dan bahan biologi. Nah, di sini ada yang baru nih mengenai praktek lift disk fotosintesis,
yang bisa menjadi alternatif Ingenhousz. Kemudian selain itu kita belajar mengenai uji sah, sphygmomanometer, dan lain sebagainya. Hari ke-20 mengenai perencanaan pengembangan laboratorium dan tes sesi 3. Nah, ini untuk mengidentifikasi kebutuhan sarpras, menyusun rencana pengembangan, merencanakan pengelolaan, dan menyusun RAB pengembangan laboratorium. Demikian rangkaian OJL di diklat ini. Nah, berikutnya kita dengarkan yuk testimoni saya mengenai diklat kepala lab ini. Yuk. Diklat kepala lab ini sangat bermanfaat sekali bagi saya selaku kepala lab yang sebelumnya tidak mengetahui apa yang harus saya kerjakan di lab. Jadi dengan adanya diklat ini saya jadi mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi saya. Nah, semoga dengan adanya diklat ini juga bisa menjadi salah satu usaha Indonesia supaya tingkat literasi sainsnya meningkat sehingga bisa meningkatkan posisi PISA kita di mata dunia. Dan yang terpenting dari itu adalah semoga murid-murid di Indonesia itu bisa lebih melek literasi, dan baik itu literasi teknologi maupun literasi sains. Saya doakan semoga para pengajar di P4TK IPA selalu diberikan kesehatan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Sekali lagi terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.